beberapa rules yang bisa mungkin membantu kita untuk menggunakannya. Nanti akan saya coba upload di grup untuk membedakan 2 and 4. Saya udah simpan file tapi saya lupa saya save di mana. Kita lanjut dulu untuk slide yang berikutnya, nanti kalau masih ada waktu kita balik ke sini, oke? Tapi ingat aja untuk membedakan direct object dan indirect object itu antara yang menggunakan to and for atau pronoun tadi udah di saya. Kalau yang ini tadi menggunakan for atau to, maka dia diletakkan setelah direct object. Tapi kalau dia menggunakan pronoun di switch, dibalik. Indirect objectnya dulu baru direct object. Oke? Kita balik dulu ke slide yang tadi, ada beberapa slide lagi. Nah, yang unit terakhir, ada unit 3 itu untuk menyatakan ability. Apa arti ability? Tahu? Iya, benar. Ability itu adalah kemampuan. Nah, kata-kata apakah atau phrase apa yang dipakai kalau kita mau mengungkapkan atau menyatakan kemampuan? Nah, itu ada di halaman 2.7.2.27. So, to state your ability atau untuk menyatakan suatu kemampuan, kita bisa menggunakan kata can, could, atau be able to, atau could have plus past participle 3. Oke. Jadi kalau misalkan saya mau menyatakan kemampuan untuk saat ini, saya bisa menghabiskan atau memakan semangkok mie besar. Gimana saya bilangnya? Saya dapat menghabiskan atau one bowl of noodle, atau I can finish, menghabiskan, menyatakan kemampuan saat ini. Kalau untuk menyatakan kemampuan Anda di masa sekarang ini, maka digunakan can. Kalau dia mengatakan saya tidak mampu, maka tinggal diganti I cannot atau can't, singkatannya. Oke? Nah, kalau menyatakan kemampuan di masa dulu, saya dulu bisa menyanyi dengan sangat baik. Maka dia memakai could. Oke, I could. Perhatikan kalau dia could, maka kata kerjanya harus kata kerja keberapa? Kata kerja berapa? I could sing, but I could sing, but beautifully. Wow. Ini bisa disebutkan past years ago atau 2 weeks ago atau kapanpun. Tapi kalaupun tidak disebutkan, orang sudah tahu karena ada kata could. Orang sudah tahu, oh berarti itu kemampuan dia dulu. Jadi bisa disebutkan waktunya, bisa juga enggak. Oke. Nah, kalau mau menyatakan ketidakmampuan dulu,
I couldn't sing beautifully. Oke. Nah, bisa juga dipakai be able to atau not be able. Kalau be able to maka dia ditambahi to be di sebelah subjeknya. I bla 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 be able to, sini kan? Jangan lupa tambahin to be. I am. Oke? Jadi jangan I be able to. Oke? Ini enggak. Be itu maksudnya to be-nya apa? Kalau dia diganti si. She is Yes. able to. She is able to. They Okay. are Ya, they are. able to. Jadi maksud be di sini adalah to be. be. Oke? Perhatikan subjeknya, baru bisa tentukan to be-nya. Oke? Nah, kalau dia dalam bentuk past tense, maka diganti jadi was atau were. Misalkan she is able to, ini kan untuk menyatakan kemampuan dia saat ini. Kalau dia menyatakan kemampuannya yang dulu, dia mampu misalnya berjalan kaki jauh sekali. She was able to walk far away. Ininya doang yang diganti. Kalau dia menyatakan kemampuannya saat ini, itu dalam present to be-nya. Oke? Sama kalau dia they are yang untuk sekarang, maka ketika dia mau menyatakan kemampuannya dulu, maka ini diganti menjadi Were. ya, they were able to bla 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 far away. Oke? Tapi biasanya yang paling sering digunakan orang adalah can dan couldn't. Maksud saya can dan could. Ini jarang sih, tidak terlalu common, tidak terlalu sering digunakan orang. Nah, untuk could have dan past participle ini special case. Nah, kalau untuk could have dan past participle, mari coba buka bukunya halaman 2.28. Di situ ada seperti cerita atau narasi di page-nya halaman paling bawah. Nah, jadi could have dan past participle itu sebenarnya itu menyatakan dia bisa sebenarnya mengerjakan sesuatu itu pada saat itu, tapi dia nggak mengerjakannya. Misalnya kayak sekarang ini kan ada TTM nih, kita TTM 1. Mungkin teman kita yang nggak datang hari ini, sebenarnya dia bisa datang hari ini, tapi dia nggak datang. Mungkin sebenarnya dia ada waktu untuk datang hari ini, tapi dia nggak datang. Nah, dia nanti bisa ngomong misalkan 2 hari kemudian atau semester berikutnya, dia bisa menggunakan I could saya hapus ini ya. I could have come to TTM1 Universitas Terbuka Zaman. Jadi dia mungkin nanti semester berapa nih sekarang? Semester 2. 2. Nah, semester 2, semester 3 pas kalian nanti mungkin cerita-cerita, atau minggu depan kalian cerita lagi sama dia, ternyata kelasnya asik bla 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 bla. Terus dia bilang, I could have come to TTM1 Universitas Terbuka. Jadi dia ini arti makna kalimatnya ini, dia sebenarnya bisa datang hari ini. Tapi kan dia nanti ngomongnya udah 2 minggu kemudian, berarti kan udah berlalu nih kan. Dia sebenarnya bisa datang, tapi dia nggak datang. Nah, itu maksud dari could have plus past participle verb 3, menyatakan kemampuan dia ada kemampuan atau ada kesempatan untuk datang, tapi dia nggak datang. Nah, untuk menggantinya ke negatif, misalkan kalian sakit nih, tapi teman-teman kalian ngajak kalian untuk pergi keluar dari rumah, kalian nggak bisa nolak, jadi tinggal diganti I couldn't have go out, misalkan I couldn't saya nggak seharusnya pergi keluar dengan kawan-kawan saya, tapi realitanya kalian pergi keluar karena ya pertemanan gimana kan, padahal kalian sakit saat itu, tapi kalian pergi. Nah,
ini untuk menyatakan. Jadi untuk lebih easy-nya memahami, kalau dia state-nya negatif di sini, makna kalimatnya itu adalah positif. Jadi kalau dia mengatakan I couldn't have go out with my friends, realitanya adalah dia pergi. Tapi kalau dia bilang I could have go out with my friends, berarti realitanya dia tidak pergi. Dia. Kalau dia di sini negatif, realitanya itu dia positif, dia pergi. Tapi kalau dia menyatakan kalimatnya itu positif, berarti realitanya adalah negatif, dia tidak pergi gitu. Terbalik ya, Mi? Iya. Makanya untuk could have dan past participle ini special case, dia agak beda sama yang tiga ini. Kalau ini kan memang ketika kita bilang can, ya artinya memang kita bisa. Kita bilang cannot, kita tidak bisa. Kita pakai kata could, memang sama juga, kita bisa saat itu. Kita pakai couldn't juga sama. Tapi untuk could have plus past participle, dia terbalik. Kalau kita bilang kita I couldn't, realitanya kita bisa, kita pergi hari itu. Tapi ketika kita bilang saya bisa pergi, tapi kita nggak pergi hari itu. Untuk yang special ini, yang paling bawah dong, oke? Yang terakhir, untuk permission. Untuk permission itu ada di halaman 2.30. Bisa dilihat. Kalau misalkan untuk datang kemari kan kalian ada permisi ke kalian laupan apalah ama atau siapa kan. Nah, laupan ketika kalian mau permisi kan kalian pasti menjelaskan bla 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 bla, bisa enggak kan. Nah, laupan enggak pasti kan ngomong kalian bisa atau tidak. Nah, untuk menyatakan bisa maka bisa ada kata yang dipakai can, could, might. Kalau could sebenarnya ini sama artinya semua, can, could, might. Hanya kalau could dipakai untuk yang lebih formal situation. Misalkan di office, di sekolah, di pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting yang penting, maka dipakai kata could. Lebih sopan, dia lebih polite. Tapi kalau misalkan kayak kalian nanti jalan-jalan di Taipei atau kumpul-kumpul sama teman-teman lain, bisa dipakai kata can. Jadi misalkan untuk permission, kalau kalian mau menyatakan sesuatu hal kepada orang lain yang artinya kalian memberikan izin kepada dia, kita bisa menggunakan kata can. Saya hapus semuanya gitu ya. Misalkan temanmu mau menggunakan laptopmu, jadi kita bisa pakai you can use My laptop. atau you might use. Ini sama. Kalau memang kalian tidak memberikan izin, maka ini tinggal diganti menjadi cannot. Ini may not gimana membuat negatifnya? Ada nggak singkatan may not? May, gitu ya. May not dia harus ditambahi may not. Setahu saya sih nggak ada may plus not may. Iya, kayaknya belum pernah baca, Mi. Belum ada. Oke. Jadi kalau may not itu tulis may not. Jangan pintar-pintaran kalau cannot kan can't. Kalau may not main aja. Ntar yang orang sih bingung apa. Sampai dibawa ke England juga ini kepala bahasa Inggris dia bingung. Dia stres meriksa. Oke? Slide-nya udah habis? Yeay, udah habis gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, karena ini tinggal 3 hari lagi kita meeting untuk online kedua. Saya sebenarnya mau ngasih tugas, cuman tugas yang kemarin juga kan belum kalian kirim. Jadi saya bingung kalau saya kasih tugas lagi, Apalagi nggak dikerjain. jangan makin nggak dikerjain semua. Tugas yang kemarin aja belum dikirim, ya kan? Tugas kemarin nggak tahu di mana rimbanya sampai sekarang belum ini. Jadi saya mungkin nanti hanya atau saya kasih tugas yang gampang aja. Coba buat 10 kalimat direct object dan indirect object. Oke. 10 kalimat. Iya.
10 kalimat, jadi ada 20 berarti ya, karena kan directnya 1. Oh bukan, tunggu, tadi kan ada direct object, indirect object, berarti itu yang ditransitif, ya kan? Ya, ada. Banyak-banyak nih. Ya, 10 lah. 10 di transitive verb. 10 di transitive verb. Berarti ada 2 objek, ada indirectnya sama sama direct objeknya. Berarti itu hanya 10 kalimat, bukan 20. 10 kalimat doang. Tapi harus dianalisa. Enggak. Langsung 10 seperti ini kan? Tapi buat 5 yang menggunakan preposition, 5 yang menggunakan pronoun. Exactly. Oke? Dan harus dianalisa, jangan hanya dikirim. Jadi buat garis ini lo miss, io-nya ini Dijabarkan. Iya. Oke? Bisa? Enggak, ketik aja di itu kan bisa di Word. Garis bawahi, ada kan fungsinya menggaris bawahi. Kalau memang nggak bisa digaris bawahi nggak apa, tandain aja, tandain merah kayak saya buat tadi. Misalkan gini. Oh, mana nih? Nah ini I gave my daughter, misalkan nih kan ini kayak tandain merah, set. Buat aja note di bawah. Kalau nggak bisa buat kayak gini, buat aja note. Merah maksudnya di obvious. Nggak bisa itu. Nanti dia jelasin masih banyak. Ininya ini miss gitu, daerah objeknya ini. Atau kalau ini ribet tinggal garis bawah daerah objek, daerah objek misalkan kayak gitu. Oke? Jadi hanya ada 10 kalimat, nggak usah 20, 10 kalimat. 5 yang pakai pronoun, 5 yang pakai verb, preposition. Preposition 2 and 4. Jadi mungkin kalian mau buat 3 pakai 2, 2 lagi pakai 4. Oke? Pokoknya 2 and 4 harus digunakan dalam 5 kalimat ini. Terserah kuantitinya atau jumlahnya itu yang mana. Oke? Any questions now? Jangan nanti udah ini kelas kelar, saya udah dengar lagi di mana-mana nanya ke tutor reading atau tutor translation atau tutor apa gitu. Kita nggak ngerti loh tugas rating 2. Lah, kok nanya ke saya kan nggak tutornya, kata tutor yang lain. Oke, is that clear? Nanti saya akan post di grup tugas ini juga supaya teman-teman yang lain tahu. Saya upload ini recording PPT dan juga recording kita hari ini. Nanti saya upload di grup sehabis hari ini, mungkin nanti malam. Oke? Okay, so no questions? So if there's no questions, I end this class and thank you for your participation and see you in, is that next week? Yeah, next week on Wednesday night.